Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitaballahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Salat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat-syarat salat. Syurutus salati thamaniyatun. Syarat-syarat salat itu ada 8. Taharatun, taharatul hadatsain wa taharatul anin najasati fi thawbi wal badani wal makani wa satrul awrati wa istiqbalul qiblati wa dukhulul waqti wal ilmu bi fardiyatihi wa alla ya'taqida fardan min furudiha sunnatan wajtinabul mubtilati. Syarat-syarat salat itu ada 8. Yang pertama, suci dari 2 hadas. Yang kedua, suci dari najis yang ada di pakaian, tubuh dan tempat salat. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, menghadap kiblat. Yang kelima, masuk waktu. Yang keenam, mengerti kefarduan salat. Yang ketujuh, tidak mengiktikadkan salah satu fardu dari beberapa fardu salat sebagai suatu yang sunnah. Yang kedelapan, menjauhi perkara-perkara yang membatalkan salat. Dah pada. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun. Syurutus sholati samaniyatun. Syurutu itu jamak, syarat-syarat. Syartun as-sholati itu kalau dalam bahasa Arab dia dibacati karena dia menjadi mudhofun ilaih dari mudhofnya syurut. Samaniyatun itu menjadi khobar, artinya ada 8. Jadi syarat-syarat sholat itu ada 8. At-taharatul hadasaini, yaitu yang pertama suci dari kedua hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Wa taharatu anin najasati bisaubi wal badani wal makani. Yang kedua, suci dari najis pada pakaian, saubi pakaian, wal badani badan jasad kita, wal makani pada tempat kita sholat, wasyatrul aurati dan menutup aurat. Yang selanjutnya wastiqbalul kiblati, menghadap ke kiblat, wadkhulil waqti,
sudah masuk waktu, mengetahui waktunya sholat. Wal ilmu bi fardiyatiha, mempunyai ilmu yang berkaitan dengan keparduhannya, kewajibannya mengenai sholat. Wa an la ya'taqida fardun min furudiha sunnatan, dan tidak ya'taqida meyakini fardun sesuatu yang wajib itu menjadi sunnah. Jadi dia jangan menganggap yang fardu dianggap sebagai sunnah, yang sunnah jadi fardu. Wajtinabul mubtilatil ahdasu, hadas itu menjauhi setiap yang membatalkan sholat. Hadas itu ada dua macam. Isnani ada dua. Yang pertama al-asgoru, yaitu kecil. Yang kedua wa akbaru, hadas besar. Pal asgoru ma'aujabal wudu'a, hadas kecil itu yang mewajibkan wudu. Wa akbaru ma wajabal gusla, sedangkan hadas besar itu yang mewajibkan mandi. Dalam satu buku judulnya Kuliah Ibadah yang ngarang Profesor Dr. Hasbi Asidiki, saya masih ingat waktu semester 1 dulu tahun 95, kata beliau ibadah itu diterima enggaknya itu karena dua hal. Yang pertama adalah niat. Niatnya ikhlas atau tidak. Semua, bukan cuma sholat, ibadah apapun termasuk kita ngaji nih, duduk di sini, ini tergantung ada atau tidaknya pahala tergantung nih niat. Innamal a'malu bin niat. Tergantung niat. Tergantung niat. Yang kedua, ibadah itu diterima atau tidaknya dia harus memenuhi persyaratan sesuai dengan syariat, atau dalam wacana sempitnya sesuai dengan hukum-hukum fikih. Nah, maka ini kita mempelajari tentang hukum-hukum fikihnya. Duduk sayang ya, duduk sayang. Sini. Nah, tuh, lagi ngajar ya, duduk. Ini saya mohon maaf Bapak Ibu, saya bawa karena emaknya lagi nggak ada, lagi pergi, belum pulang. Jadi saya tinggal di rumah neneknya, nggak mau ikut aja katanya. Ya udah duduk ya, duduk. Mohon maaf ya Bu, Pak. Ya. Ini dari istri yang ini Bu ya. Saya nggak punya istri lagi, istri yang ini masih kecil emang anaknya. Iya. Jadi ibadah itu diterima dua, niat sama ilmunya. Harus ada ilmu. Ada ilmu. Kalau nggak ada ilmu, nggak sia-sia ibadah kita, sia-sia. Maka kita mempelajari tentang syarat-syarat daripada sholat. Faslun fi bayani suruti sihatis sholat. Kata Imam Nawawi, penjelasan pada syarat-syarat sahnya sholat. Qalal musannifu berkata musannif, pengarang kitab Safinah, namanya Syekh Salim Ibnu Samir Al-Hadrami. Makamnya ada di Tanah Abang, di Masjid Al-Makmur Tanah Abang. Nih Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami, pengarang kitab Safinatun Najah. Nah, kalau sarahnya, penjelasannya yang saya ada nih, namanya Kasifatus Sajah, yang ngarang Imam Nawawi Al-Bantani. Jadi matannya Safinatun Najah fikih, sarahnya Kasifatus Sajah. Kalau ada yang mau beli kasih aja gitu ya. Berkata Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami, surutus sholati, syarat-syarat sholat itu sama niatun ada 8. Wahia ma tutawaqqafu alaiha sihatus sholati walaisat minha, yaitu sesuatu yang tergantung atasnya sahnya sholat.
Jadi yang namanya syarat itu sesuatu yang tergantung terima atau tidaknya, sah atau tidaknya sholat tergantung syarat. Walaisat minha, dan syarat itu tidak termasuk di dalam sholat. Kalau yang di dalam sholat namanya rukun. Rukun sholat adanya di dalam ibadah. Contohnya syarat nikah beda sama rukun nikah. Kalau syarat nikah ya udah mampu Islam, tapi kalau rukun nikah harus ada wali, ada 2 orang saksi, begitu. Jadi syarat itu kata Imam Nawawi adalah ma tutawaqqafu 'alaiha ya sihatus shalah, sesuatu yang menjadi indikator kriteria diterima atau tidaknya amal seseorang di luar daripada kewajiban, namanya syarat. Walaisat minha, sedangkan di dalamnya bukan syarat tapi namanya rukun. Tuh, kayak sholat, rukun sholat beda sama syarat sholat. Nah kita ini ngomongin syarat dulu nih. Kalau rukun kan udah jelas, baca Fatihah, tumakninah, tuh ya kan, ada diemnya kalau sholat, nggak buru-buru kayak apa tuh Pak Edi, yang binatang yang kalau minum cepet-cepet banget itu, yang suka terbang tuh, capung. Ya orang ada sholat kayak capung, minum buru-buru begini-gini aja nih, cepet-cepet. Ya kemarin saya di Serang sholat cepet banget, saya belum baca Fatihah udah ruku. Ih cakep nih, saya bilang ini JNE nih kali ini ya, yang punya JNE kali ini buru-buru sholatnya nih, apa punya ya, luar biasa nih sholatnya. Jadi saya akhirnya ngimbangin, ketinggalan terus saya sholat, rukunya cepet, sujudnya cepet gitu. Mau kemana emang? Ya sholat juga jangan terlalu lama jadi imam. Lihat dulu makmumnya, lihat ada nggak yang kakinya ngegeter begini aja nih sembahyang, wah tuh berarti nggak bisa berdiri lama, ya kan. Ada yang ngegaruk mulu sholat, ketahuan dia mau kondangan, buru-buru sholatnya nggak khusyuk, ya. Jadi jangan kita ngikutin selera kita. Kata Nabi, lihat dulu orang tuh kekuatannya nggak sama, ada yang anak muda, ada juga yang aki-aki. Jadi kalau bisa sholat jangan terlalu lama, jangan terlalu cepat. Jadi kembali sama niatun ada 8, ala awalu toharatul hadasaini, yaitu suci daripada 2 hadas, ai ingda qadratihi, yaitu yang ketika itu dia mampu padanya. Falau shalla biduniha walau nasian lam tasiha salatuhu, maka jika ia sholat dia lupa tentang syarat daripada bersuci, badannya masih ada najis, walam nasian, atau dia lupa, jadi dia sholat itu dia lupa berwudu, dia lupa wudu nih, dia lupa wudu, walam nasian falam tasiha salatuhu, maka sholatnya tidak sah. Tuh, kalau dia ingat di tengah sholat, batalin sholatnya karena dia nggak ada wudu. Kalau dia ingatnya udah terakhir, dia ngambil wudu lagi, sholat lagi. Itu jangan kayak aki-aki, ya kan, lagi sholat diliatin orang, kenapa lu pada ngeliatin gua sholat, ternyata dia lupa pakai kain, ya, jadi pakai celana training yang cucunya yang merek Adidas, ya itu ya gua nggak boleh, karena pahanya kelihatan. Kalau dengkulnya ke bawah nggak apa-apa, ini paha dia kelihatan, nggak sah. Nah jadi harus suci. Wa fi suratin nisyani yutabu ala qasdihi duna fi'lihi. Adapun kalau dia sholat dia lupa, dia tetap dapat pahala karena niatnya, duna fi'lihi, tapi nggak dapat dari kerjaannya. Artinya dia harus ngulang kerjaannya, insya Allah pahalanya dia dapat. Kalau dia lupa gitu ya, dia lupa.
Fala tustaratu at-taharatu fi haqqihi, dan tidak disyaratkan suci itu pada haknya ma'awujubil i'adati alaihi, pada wajibnya mengulang atasnya gitu. Wasani, yang kedua, at-taharatu anin najasati, yaitu suci daripada najis. Ai allati la yufa 'alaiha, yaitu yang tidak dimaafkan atasnya, pisaubi, pada bajunya. Jadi ketika dia sholat bajunya ada najis yang enggak dimaafin, la yufa 'alaiha. Jadi kata Imam Nawawi la yufa anha, jadi berarti ada najis yang dimaafin, ada najis yang kagak maafin. Ada dua. Najis yang dimaafin itu kita masih sah sholat kita. Kita lagi sholat nih, baju kita ada bekas darah dikit, darah nyamuk atau dikit gitu, itu boleh, maka sah sholatnya gitu. Nah, najis itu ada 4. Ini saya kasih penjelasan biar kita paham tentang najis. Najis ada 4. Ada najis tidak dimaafkan pada pakaian dan air, nggak dimaafin karena pakaian atau di dalam air wudhu. Ada najis nggak dimaafin. Itu najis yang ma'ruf, najis yang orang udah pada tahu, seperti kotoran manusia, air kencing, itu udah kita orang bangkai, itu nggak boleh bu gitu. Air kencing lagi sholat bapak-bapak karena kencingnya berdiri, orang kan kalau kencing berdiri nggak bersih, dia masih netes kayak ini nih. Dia kalau kencing begini nih, ini masih ada sisanya, tapi kalau dia begitu habis air kencingnya, harus diurut tuh, diurut sambil ngedehem, sunnah Rasul 3 kali. Ibu-ibu juga gitu, asal jangan jam 12 malam malam Jumat. Iya, di musola kita ngedehem, aduh Pak Edi yang lagi tidur saya rasa bangun gitu ya. Jadi begitu tuh, ngedehem itu harus jongkok. Bagusnya sunahnya kalau kencing jongkok. Cuma masalahnya kalau di mana-mana di mall kencing, di masjid juga berdiri ya bu ya. Bagusnya jongkok. Saya kalau kencing berdiri saya nggak yakin. Makanya ketika sholat itu air kencing masih keluar, netes, nempel di celana dalam. Maka sholat kita batal, palam tasihab sholat tahu, batal sholatnya, nggak sah. Tuh hati-hati tuh ya Bang Rian apa yang pada sholat, bersihin dulu, keringin dulu, urut dulu berapa kali, 10 boleh, 20 boleh, 30 kali boleh. Saya punya guru, kalau kencing setengah jam, kalau kencing setengah jam di kamar mandi itu setengah jam, diurut terus, diurut sampai bersih, sampai benar-benar didehemin, didorong supaya keluar. Tuh gitu ya, hati-hati jangan kencing sembarangan, sebentar doang cebok, itu masih ada tuh keluar tuh. Ntar kalau kita jongkok, kita duduk, dia keluar. Kalau bagus mah pakai tisu, siapin tisu 10 lembar, bikin kayak apa bu, kayak pembalut. Nah itu laki-laki boleh, laki-laki pakai pembalut, jangan malu, daripada nanti celana dalamnya kena najis. Itu najis yang nggak dimaafkan. Air kencing itu najis yang tidak dimaafkan, baik kena pakaian maupun kena air. Ya, paham tuh ya. Jadi ada najis yang tidak dimaafkan, baik kena pakaian maupun kena air. Yang kedua, dimaafkan pada air dan pada pakaian yang nggak bisa dilihat oleh mata. Kotoran kutu, darah kutu, ya kan? Itu kena sini nih. Itu duduk sayang, Masya Allah. Sama Bang Rian main sama. Ya. Ayo bawa sana ya. Bawa ke Carrefour aja ya.
yang nggak kelihatan boleh. Contohnya Bu, cepretan lagi hujan. Ya Bu ya, kan kita kadang-kadang jalan tuh hujan tuh, suka nyepret kan, sedikit tuh, itu dimaafkan. Itu najis yang dimaafkan. Nah, itu nggak apa-apa. Nah, paling kita basahin aja dikit celana kita kalau kita kemana-mana gitu ya. Terus yang ketiga, dimaafkan pada pakaian tapi tidak pada air. Contohnya darah yang sedikit atau cipratan dari kencing. Jadi dimaafkan pada pakaian tapi tidak pada air. Yang keempat, dimaafkan pada air, tidak dimaafkan pada pakaian. Contohnya bangkai kutu, tumbila, ada laler mati, nggak boleh tuh, batal sholat kita. Di kantong ada laler mati, batal sholat kita, karena itu bangkai. Nah, atau di celana kita ada tumbila, tahu nggak tumbila Bu? Dulu saya waktu masih kecil Bu, makan kalau rumah kan tidurnya di ranjang tuh ya Pak Bu ya. Ranjangnya itu kan pakai kelambu, ranjang zaman dulu. Itu insya Allah selamat kita dari nyamuk digigit kalau pakai kelambu. Tapi kita nggak selamat daripada bangsat. Tumbila, bangsat itu Masya Allah, saya digigitin sakit banget itu. Pas saya lihat, saya tetesin minyak tanah, pada nungging dia itu, pada mati pada nungging kalau ditetesin minyak tanah. Ingat ya Bu ya, waktu zaman susah, sekarang kan belangsak ya Bu ya. Ibu dulu waktu zaman susah ya, sekarang mah miskin. Nah, jadi kembali, jadi ada 4 najis yang dimaafkan, ada najis yang tidak dimaafkan, ada 4. Nah, patokannya kalau najis itu harus hilang warnanya, rasanya, baunya ya Bu ya. 3 tuh. Kita kalau cebok kita cium dulu tuh Pak Erik, nggak apa-apa, jangan malu-malu ya. Kita cebok nih, sabun jangan cuma sekali. Sekali itu belum. Nah, bersihin sekali lagi sabun, bersihin sekali lagi pakai sabun tuh pantatnya tuh, dikodel-kodel ya kan. Tahu nggak dikodel-kodel? Yang tahu Pak Edi doang. Nah, dikodel-kodel, habis itu baru kemudian tangan kita cium. Kalau warnanya udah nggak ada, udah nggak ada baunya, warna nggak ada, pokoknya pas kita cium sih masih ada dikit ya. berarti belum bersih. Jangan, bersihin dulu. Sabun tuh yang repot kalau di mana-mana kita buang air nggak ada sabun, berarti airnya harus banyak, pakai air harus banyak. Pakai aja, banyakin terus air, 3 ember nggak apa-apa, yang penting bersih tuh ya. Hati-hati, kata guru saya Kiai Saripudin, gara-gara masalah sepele jadi kita dosa besar. Gara-gara masalah najis akhirnya sholat kita nggak diterima sama Allah. Kalau sholat nggak diterima berarti kita dosa besar. Gara-gara urusan kecil kita kenanya jadi urusan besar. Jangan pernah kita meremehkan sesuatu yang kecil. Bisa juga yang kecil itu sebenarnya yang menentukan. Orang yang namanya ketulangan, nggak ada ikan gede. Tulangan pala ikan tuh nggak ada di mana. Ada orang ketulangan pala ikan. Orang mah ketulangan itu kecil, tulang yang kecil. Orang hati-hati, lagi tinggi, lagi hebat, lagi berjaya, dikit aja dia kena, iya kan? Contohnya tuh, aki-aki, Panji Gumilang, iya kan? Siapa yang nggak kenal Panji Gumilang? Dari dulu nggak pernah kesentuh sama hukum, tuh gara-gara mulutnya dikit doang, iya kan? Gara-gara di-videoin, viral, akhirnya sekarang udah mulai diproses, tuh. Kemarin mah dijaga-jagain, iya kan? Sama jenderal lah, sama apalah katanya, sama partai lah. Katanya dia mah intelijen yang dikirim ke NII, Islam pemberontak, supaya dia masuk supaya mempengaruhi, katanya begitu. Ya kita nggak tahu lah, namanya permainan. Nah, hati-hati ya. Itu yang keberapa tuh? Yang kedua ya,
ya pisaubi pada pakaian, pada pisaubi ai albasus al malbusi min kulli mahmulin lahu, yaitu pakaian yang pada tiap-tiapnya itu dibawa padanya. Jadi dia bawa najis, pakaian yang kotor, makanya pakaian harus dicuci gitu ya. Wa illam yataharraka biharakatihi wal badani, yaitu nempel pada badan, ai asamili lidakhili anfihi au pamihi au ainihi, yaitu yang meliputi masuknya kepada hidungnya, mulutnya maupun matanya. Jadi najis kalau di badan itu biasanya nempel. Contohnya nih yang kadang-kadang kita nggak nyadarin ketika kita tidur. Ketika kita tidur di ubin, anak kita yang kecil tuh dia kencing di situ, kencingnya nggak dibersihin, kering. Jadi najisnya jadi najis apa tuh? Hukmiyah. Najis yang nggak kelihatan, kering. Kita buka baju gerah, kita tidur di situ, keringetan keluar, akhirnya basah, ubin nempel, najisnya nempel. Kita langsung ambil wudu, sholat, terima nggak sholatnya? Tidak, karena di badannya ada najis. Hati-hati tuh. Makanya kalau di rumah harus punya sendal dalam, ada sendal luar, ada sendal dalam. Khawatir ada najis anak kita kencing di situ, kita habis wudu nginjek, tuh nggak sah nanti sholatnya, ya. Tuh, ini hati-hati nih. Makanya kalau anak najis itu ngebersihinnya jangan langsung disiram air, Bu. Kalau najis disiram air kencing di anak kecil disiram air, dia melebar najisnya, sehingga hukumnya jadi mutanajis. Jadi kena najis semuanya, kemana-mana tuh. Ambil tisu, nih tisu ambil. Kalau enggak topo ambil tisu. Kita bersihin dulu najis yang ada sekitar situ. Nah, ambil lap basah, bersihin dulu. Nah, baru kemudian dibersihin. Insya Allah bersih. Ya Bu ya, paham kira-kira Ibu ya? Begitu. Hati-hati. Ini memang perlu penting nih. Nggak usah jauh-jauh dulu ngajinya nih. Ini juga nih harus benar-benar dipahami ya. Wal makani ay mayulaki sayan min dunihi au malbusihi, yaitu suci daripada tempat pada sesuatu yang badannya dan pakaiannya. Jadi tempatnya harus bersih kalau sholat. Ya nggak boleh tempat yang kotor. Boleh nggak sholat dekat kandang kambing? Boleh, tapi makruh. Yang dihitung bersihnya itu sejadahnya kita, bukan yang di luar sejadah. Jadi yang dihitung suci daripada tempatnya sekitar kita sholat. Kalau di luar umpamanya ada yang lain najis, itu nggak dihitung. Tuh, makanya sholat hati-hati. Saya kalau sholat di mall, di mana-mana itu kadang-kadang ragu sama musolanya kayaknya nggak pernah dibersihin, ya kan? Mendingan sholat mah di musola, di masjid yang tiap hari dibersihin. Kalau di mall kita lihat dah, OB apa dia bersihin tiap hari, kan belum tentu itu. Mana kadang-kadang bau bentek, karpetnya udah basah kan lama-lama bau tuh ya kan? Bau diciumnya tuh. Makanya itulah susahnya kita kalau sholat. Kalau di Malaysia itu itu bersih sekali tempatnya, di rest area di sana tuh bersih. Lagi pulang nggak ada tuh yang namanya bayar, nggak ada di Malaysia ke toilet bayar, nggak ada. Namanya juga bukan toilet. Kita nyari toilet nggak ketemu, Pak. Toilet di mana Pak? Di apaan toilet? Nggak tahu orang Malaysia toilet. Taunya tandas. Tandas di mana tandas? Gitu. Jadi tempat. Dan bagusnya di Malaysia tempat buang air kecil dua, buat orang kafir, buat orang Islam.
di rest area. Jadi orang Islam jongkok kayak di Saudi di Jeddah, di depan dekat terminal di Jeddah itu kamar mandinya jongkok semuanya. Kalau di Malaysia di Perlak, di Kedah saya lihat itu semuanya sama kayak Saudi, jongkok. Nggak bayar, gratis. Di pom bensin nggak bayar. Di sini juga di pom bensin ada bacaan gratis, tapi ditungguin sama kotak. Ya kan? Ya. Bacaan di depan gratis, di sini ditungguin. Begitu. Punten gitu. Sambil megangin duit. Kan dia sebenarnya minta itu. Ya kita kasih aja lah. Ya duit 2.000 sih. Kali aja gara-gara 2.000 dapatnya 20 juta. Ya kan bisa. Kalau orang baik udah kasih aja gitu. Kan nggak boleh tuh. Nggak bayar, tapi tetap aja. Itulah mental kita. Beda sama mental orang luar. Ya, selalu apa-apa duit. Wasani at-taharatu anin najasati, yaitu ini udah nih, wal makani udah. Wasalisu yang ketiga satrul aurati, syaratnya sholat menutup aurat. Bijirmi tahirin yumna'u ru'yata launil basarati, yaitu yang suci mencegah daripadanya melihat launil basarati, warnanya kulit. Jadi ketika sholat hati-hati nih ibu-ibu, kalau sholat mau kenanya kadang-kadang transparan ya Bu ya. Terus udah transparan, ibu-ibu nggak pakai baju, iya pakai utang doang, pakai utang. Itu kan kelihatan tuh dari luar tuh transparan, maka itu sholatnya tidak sah. Makanya ibu-ibu saya ingatkan, kalau sholat pakai baju. Iya pakai baju, artinya sebelum pakai mukena, sebelum pakai pakaian apa namanya mukena, pakai baju dulu, baju tipis supaya tidak kelihatan. Karena yang namanya aurat itu bukan cuma yang terbuka, tapi dia pakai baju kata Nabi, tapi sebenarnya dia telanjang. Siapa dia yang pakai baju tapi transparan? Ya kemana-mana pakai baju bahan kelambu, ya bahan kelambu atau bahan kelambu tipis, kelihatan semua, itu nggak boleh. Atau ketat, kerudungnya bagus, bawahnya ketat, ya kan? Akhirnya semuanya lekak-lekuk tubuhnya kelihatan. Udah gitu joget lagi, senam. Habis senam, ya kan? Makan bakmi 2 mangkok. Ya kan gimana mau kurus, makin lebar aja badannya. Tuh. Kalau mau mah jalan kaki tuh, ya kayak Bang Agus tuh ya, bininya itu jalan kaki tuh bagus tuh, sehat. Sehat. Ya. Jadi aurat bi alla yu'rafa biyaduha annahwi sawadiha bi majlisit takhatu liqadiri alaihi wa kaza law kana zailuhu kisaru bihaitsu law raqa'a yartafi'u an ba'diha fatabtulu. Begitu juga orang yang sholat dia mengangkat pakaiannya lalu kemudian kelihatan pakaiannya. Jadi dia pakai baju pendek, dia badannya mohon maaf gemuk. Kalau lagi sujud atau ruku, punggung belakangnya kelihatan, ya Bu ya, kelihatan, maka batal sholatnya, nggak sah. Tuh. Makanya kalau kita sholat punggung kita kelihatan, kita buru-buru tutupin, pegangin aja tutup, itu nggak apa-apa, nggak batal sholatnya. Tuh. Atau ibu-ibu yang sholat dia ruku, ininya kelihatan, dalemannya dari situ kelihatan, nggak sah.
Kalau dari atas nggak sah, tapi kalau dari bawah nggak apa-apa. Ya bawah siapa mau ngelihat, ya kan? Ya ubin, nah, itu boleh. Nah jadi begitu. Idza lam yatadarakaha bil bisitri qabla ruku'ihi la min asfala walau la yusalli bi uluwi wa tahtahu min lam yadurru wa yusannu al yalbasu ahsana siyabahu, dan disunahkan dia memakai pakaian yang bagus dalam sholatnya, kata Imam Nawawi. Jadi kita kalau sholat pakai pakaian yang bagus, jangan pakaian yang jelek. Udah begitu pakaian kaos oblong, belakangnya robek, ya Allah, itu nanti kalau orang sholat sujon, ya nih orang susah kali ini. Padahal ini orang kaya raya kan kita nggak tahu. Ini orang kaya kok sholatnya pakaian begitu. Kalau jalan-jalan aja saya lihat, akhirnya jadi omongan, ya kan? Atau sholat pakai kaos, pakai ada bacaan alumni 96 2001 Bang Ajat gitu ya, alumni 2006, ya enggak? Di bawahnya ada gambar-gambar binatang, kebun Ragunan. Akhirnya kan orang jadi Allahu Akbar, buset monyet, ada jerapah, waduh, ya kan, semuanya ada. Padahal akhirnya kan orang berpikir di Ragunan udah nggak ada binatang, yang ada cuma monyet doang, udah pada sakit semua di Ragunan. Nah, akhirnya kan orang jadi sholatnya gak khusyuk. Nah jadi kita pakai pakaian yang terbaik, yang bagus. Saya punya guru Haji Asmuni, nggak mau dipanggil Ustadz. Beliau kalau saya lihat sendiri, kalau ketemu pakai pakaian biasa, kaos oblong atau apa, Bang Haji Asmuni. Tapi ketika sholat saya lihat beliau mau sholat, saya ke rumahnya, pas dia mau sholat pakai gamis kayak orang Arab, pakai udeng-udeng sholat tuh, mau ketemu Allah. Tapi kalau ketemu orang biasa aja, pakaian sederhana, masya Allah. Tuh, kayaknya kita sholat tuh kayak Pak Edi, pakai jas, ya kan? Jas tuh, pakai jas kemana-mana, ya kan? Iya, paling tidak kan kalau ada tahlilan, beseknya kalau pakai jas mah 2, iya kan? Nggak mungkin 1 dong, orang udah rapi masih dikasih 1 besek, pakai jas. Ya, iya. Atau pakai sorban, dia dapatnya 2. Kalau nggak pakai sorban nggak dianggap, bukan ustadz gitu. Nah, jadi itu ya Pak ya. Yang keempat, warabi'u istiqbalul kiblah, yaitu menghadap kiblat. Bagaimana sebenarnya persoalan kiblat? Insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Mohon maaf sekali malam ini nggak ada pertanyaan, Bang Ajat ya. Ruang insya Allah minggu depan baru ada tanya jawab, karena saya mau ada acara ke Serang malam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum walhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, balagal hamdu ya ma'bud. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa jami sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jiranina wa liman haqqun alaina. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil ilmi wa akrimi bit taqwa wa bil afiyah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilman nafi'ah. Rabbana zidna ilman nafi'ah wa fahman sa'iba wa lisanan zakira qalban syakira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.